guys, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teori belajar menurut John Piaget. Di mana menurut teori ini, belajar dikatakan berhasil apabila menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Baiklah, untuk lebih jelas, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu pada umur 7 tahun, di mana di kelas 1 SD atau MI, yaitu memasuki jenjang yang paling rendah, yaitu C1 mengingat dan C2 memahami. Contohnya seperti pada pelajaran matematika, yaitu masih menggunakan jari atau gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Udah sarapan belum? Sudah. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Nggak tahu. Kita belajar matematika. Hari ini suka matematika di sini? Suka semua, Bu. Jalan, ngomong. Dikit, Bu. Kenapa emang nggak suka? Susah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar supaya bisa suka sama matematika. Yang pertama kita belajar tentang angka. Matematika pasti kita akan berhubungan dengan angka. Nah, anak-anak ibu di sini sudah pada tahu belum angka itu seperti apa? Atau yang sudah bisa menghitung 1 sampai 10 siapa di sini? Saya, Bu. Ayo berdiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu semua disebut angka. Nah, bentuknya, di sini ada yang tahu angka 1 itu bentuknya seperti apa? Satu lurus, Bu. Oke, ibu contohkan dulu ya. Iya. Ini angka apa? Satu. Kalau ini? 2. Kalau ini? 3. Ini? 4. Ini? 5. Kalau ini? 6. Ini? 7. Ini? 8. Ini? 9. Dan yang terakhir ini apa? 10. Coba kita ulang ya, berhitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang ibu hapus angkanya. Nanti siapa yang ibu bilang 1, siapa di sini yang bisa membuat angka 1? Silakan maju ke depan. Oke? Ayo. Nah, siapa di sini yang bisa menuliskan angka 8? Ayo, Bu. Ayo, Lana maju. Oke, betul ini angka 8? Betul, Bu. Oke, selanjutnya siapa di sini yang tahu bagaimana bentuk angka 6? Saya. Ayo, Ria. Ayo, tulis angka 6. Nah, itu angka 6. Satu lagi ya. Ya, Bu. Nah, siapa di sini yang tahu angka 10? Ayo, Bu. Ayo Dila, ke depan. 10 ya, Bu. Ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah pada paham angka 1 itu bagaimana sampai 10? Sudah. Sudah bisa berhitung 1 sampai 10? Sudah. Berarti semuanya sudah tahu angka dan juga bisa memahami bentuk angka. Oke, sekarang kalau semuanya sudah paham, kita tutup pembelajaran kita untuk Fase kedua yaitu pada usia 8 tahun, yaitu kelas 2 SD atau MI, yang mana di jenjang ini memasuki C2, yaitu memahami dan memasuki tahap ke C3. Contohnya pada pelajaran matematika, yaitu sudah bisa menghitung bangun datar dan mengetahui apa itu bangun datar. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? bangun datar, Bu. Bangun datar. Ya. Oke, di sini
apa? Persegi. Pintar. Terus yang ini? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Jadi karena kalian sudah paham, apa paham semuanya? Sudah paham? Paham. Oke, di sini Ibu akan kita akan menghitung luas dari bangunan tadi yang Ibu buat ya. Ya, Bu. Caranya gimana, Bu? Oke, sebentar Ibu buat dulu. Nah, anak-anak, jadi di sini Ibu sudah membuat contoh persegi panjang. Di sini kita akan menghitung keliling dan luasnya. Nah, yang disebut dengan luas itu tuh mulai dari semuanya ini. Di sini ada berapa kotak anak-anak? Kita hitung dulu ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kan sekarang sudah hitung. Jadi ada berapa luas semuanya? luasnya 20. Nah, 20. Nah, jadi kita sudah ketemu dengan luasnya. Kemudian kita cari juga kelilingnya. Kalau kelilingnya itu kita hitung dari dalam kotak ini yang di pinggir-pinggir ini ya. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini ada berapa semuanya tadi anak-anak? 14. Nah, jadi di sini ada 14 keliling. Nah, kalian sudah paham belum apa yang Ibu jelasin ke depan tadi? Paham. Nah, kan tadi Ibu udah kasih contoh ke kalian. Terus Ibu mau uji kalian, apakah kalian masih ingat? Jadi di sini Ibu sudah buat persegi panjang lagi. Jadi siapa yang tahu di sini ada berapa luas dari persegi panjang yang Ibu buat? 15, Bu. 15 ya, tahu dari mana? Semuanya dihitung. Nah, jadi di sini ada 15 kotak satuan ya. Ya. Nah, jadi satu lagi nih tentang kelilingnya. Kelilingnya ada berapa di sini? 12, Bu. 12, coba kita hitung lagi ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi benar yang disebutkan sama tadi. Jadi sudah paham semua ya, karena Ibu sudah kasihkan contoh juga tadi. Ya, Bu. Nah, Fase ketiga, di mana umur Anda 9 tahun sudah bisa menerapkan C3. Contohnya, ketika anak ditanya tentang satuan sudah bisa menjawab. halo anak-anak, Halo. masih semangat? Masih. Anak-anak ada yang tahu nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang bangunan, Bu. Bukan. Nilai tempat, Bu. Masih ingat kan nilai tempat itu apa? Masih. Ibu kasih contoh ya. Ya. Bu. Nah, sekarang kita tentukan Ya. nilai tempat dari 5 ini apa? Satuan. 4? Puluhan. Benar. 3? Ratusan. 1? Ribuan. Nah, jadi udah tahu ya nilai tempat itu apa? Tahu. Kita ulang ya. 1 itu apa? Ribuan. 4? Puluhan. 5? Satuan. 3? Ratusan. Jadi bacanya gimana? 1345.
satuan. Kenapa 4-nya di sini? Karena harus berurut Bu dengan satuan. Ya benar. Jadi 5 dikali 4 itu berapa? 20. Benar. 0. 2-nya disimpan dulu. 4 dikali 2 8. 8 ditambah 2 10. Biasanya 100. Ini jadinya apa? Kalau 100. namanya Ratusan. benar. Jadi udah paham kan? Sudah Bu. Kenapa 5 sama 4 itu digabung? Kenapa 4-nya nggak di sini? Karena biasa. Karena sesuai dengan nilai 4. Ya. Ini namanya Satuan. Sekarang Ibu mau kasih soal. Ibu hapus dulu ya. Ya Bu. Siapa yang mau maju? Saya Bu. Ya silakan Bila. Jadi di sini kan 3 kali 2 berarti 3 dikali 2 itu Fase keempat, di mana fase keempat ini umur anak 10 tahun yaitu C4, di mana dapat menganalisis, contohnya bisa memberikan tugas kelompok. Oke kemarin kita udah belajar perkalian, puluhan, dan satuan. Udah paham? Oke, sekarang kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya Ibu punya soal gini. Misalkan Emma membeli 2 lusin pena. Kemudian lima buah dari pena tersebut diberikan kepada Dara. Nah, pertanyaannya berapa sekarang jumlah pena Emma? Ayo, dari sini kita harus menemukan diketahuinya dulu. Jadi penyelesaian ini diketahui. Emma tadi beli pena berapa? 2 lusin. Oke, 2 lusin. 1 lusin isinya berapa pena? 12. Oke, jadi di sini 12 dikali 2. 12 dikali 2 berapa? 24. Oke, benar. Kemudian diberikan ke Dara. Diberikan ke Dara berapa buah? 5 buah pena. Kemudian ini ditanya jumlah pena sekarang. Jawabnya begini nak. Jawab berarti ini 12 dikali 2 dikurang 5. 12 dikali 2 berapa? 24. Ya, 24 kemudian kita kurangkan dengan 5. 24 kurang 5 berapa? 19. Nah, jadi berapa jumlah pena Emma sekarang? 19 buah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sekarang buat kelompok ya. 2 kelompok. Kelompok pertama ada Ella, Dila, dan Emma. Kelompok 2 Dara sama Liva. Oke? Oke. Sekarang tugas kelompok itu dengarkan soal dari Ibu, kalian tulis. Misalkan gini, Dila
membeli 5 lusin buku. Kemudian Dila memberikan buku tersebut kepada Ella sebanyak 1,5 lusin. Kemudian Dila membeli lagi buku sebanyak 1 lusin. Jadi berapa buku Dila sekarang? Ayo ibu kasih waktu 5 menit. Kalian cari ya. Ayo waktunya udah habis ya. Dari 5 menit. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 2 kalah. Oke, kelompok 1 silakan. Ayo Emma. Iya. Udah boleh ribut Dila. Oh maaf. Ya, tidak boleh ribut ya. Perhatikan temannya. Itu kenapa tidak Ratu? Ibu suruh perhatikan teman. Perhatikan temannya sudah menunjukkan. Sudah? Sudah. Berapa hasilnya? 30. Benar? Benar. Bisa dalam kehidupan sehari-hari, perkalian, puluhan, dan satuan. Oke, Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelima, di mana umur 11 sampai 12 tahun, di sini anak sudah bisa berpikir secara kritis. Halo semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang makhluk hidup. Nah, di makhluk hidup ini ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, itu ada bernapas. Bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Coba di sini siapa yang bisa memberikan contoh untuk ciri yang pertama? Ya, Bu. Coba. Tahu darah. Contohnya bernapas ya, Bu. Ya. Nah, yang darah itu tadi apa namanya? Oksigen. Kalau yang darah makan? Karbon dioksida, Bu. Betul. Beri aplaus untuk darah. Yang kedua itu kita bertumbuh dan berkembang. Nah, setiap makhluk hidup itu kan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini siapa yang bisa memberikan contoh untuk ciri-ciri yang kedua? Saya, Bu. Coba. Dulu berat saya 20 kilo, Bu. Sekarang 50. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan bertumbuh. Beri aplaus untuk kalian. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga itu adalah peka terhadap perasaan.
bertanya, di sini kalian merasakan panas atau dingin? Dingin, Bu. Jadi anak-anak ibu itu sudah menerima rangsangan. Dari AC, Bu. Iya. Kita pakai AC. Selanjutnya yang keempat itu bereproduksi atau berkembang. Iya. Nah, bereproduksi di sini maksudnya adalah bertambahnya suatu jumlah atau berkembang biak. Nah, di sini siapa yang bisa memberikan contoh untuk ciri-ciri yang keempat? Kucingnya, Bu. Kucing saya kemarin melahirkan anaknya 4. Ya, itu dimanakan dengan berkembang biak atau bereproduksi. Oke, selanjutnya nomor 5, mengeluarkan zat sisa. Nah, di sini Ibu mau tanya, zat-zat sisa itu masih dibutuhkan tubuh atau tidak? Tidak. Nah, siapa di sini yang bisa memberikan contoh untuk ciri-ciri yang kelima? Itu buang air besar. Keringat. Nah, itu contoh yang kelima ya. Berarti tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh ya? Tidak. Oke, untuk ciri-ciri yang terakhir itu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di sini Ibu ambil contoh Dara, misalkan ya. Dara kemarin tidak punya teman dan dengan seiring berjalannya waktu, Dara itu sudah mempunyai banyak teman. Nah, itu yang disebut dengan beradaptasi atau bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Mungkin hanya itu saja ya.